Sebenarnya pingpong ya, bukan santai gimana, itu olahraga. Dan kalau kita olahraga itu bagian dari menyehatkan tubuh dan tubuh kita baik Allah. Jadi tidak salah kalau pingpong di gereja, di ruangan lain tentunya ya, bukan di ruangan gereja. Kalau itu menyita waktu dan kamu memang tidak punya kepentingan berolahraga melalui pingpong, kamu sudah olahraga pagi hari jalan misalnya, ya enggak usah. Bagaimana cara menolaknya? Dengan halus, ya kau berkata, saya tidak bisa, saya punya urusan. Udah cukup. Urusannya apa? Enggak perlu tahu urusannya apa sih? Ada, saya tidak bisa. Jangan munafik. Jangan, aduh saya mesti jemput mama lah, apalah. Bohong, saya punya urusan. Itu titik ya, itu saja. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1199. Kita akan bersama mengikuti ini dan pasti kita diberkati saudara. Lewat tanya jawab ini, ya lewat Abam ini. Pendeta Alvin mendampingi saya. Mari Pak Alvin mulai. Yang pertama dari seorang wanita usia 28 tahun. Sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Tengah. Ibu Gembala gereja, suatu gereja Pentakosta. Ya. Okay. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erastus dan tim Abam yang selalu setia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mulai mendengarkan khotbah Bapak pada tahun 2024 ini. Meskipun sebelumnya saya sempat ragu karena ada yang mengatakan pengajaran Bapak sesat. Namun, setelah saya ikuti, justru saya terdorong untuk lebih mencari Tuhan. Meskipun saya seorang hamba Tuhan dan baru 1,6 tahun menjadi gembala muda, saya merasa baru sungguh-sungguh mendalami iman di tahun ini. Saya mulai memiliki waktu doa pribadi, puasa, membaca Alkitab, dan saat teduh. Bapak pernah mengatakan bahwa manusia lama kita sering muncul ketika menghadapi masalah. Bulan ini saya sangat marah kepada tante dan sepupu saya. Saat sepupu saya wisuda, om saya tidak diikutkan ke dalam ruangan karena alasan mudah mengantuk, dan malah tante serta adiknya yang masuk. Saya merasa sangat emosi karena om saya yang adalah kakak dari mama saya telah berjuang keras membiayai sepupu saya sejak kecil hingga kuliah, meskipun sepupu saya bukan anak kandungnya. Saya marah dan berkata kepada tante saya bahwa om saya lebih berhak untuk hadir di wisuda tersebut. Namun setelah kemarahan itu, saya mulai merenung. Apakah kemarahan saya sesuai dengan kehendak Bapa di surga? Bagaimana menurut Pak Eras, apakah kemarahan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim Abam. Kemarahan itu sendiri mungkin tidak salah. Karena kamu melihat ketidakadilan. Tapi cara kamu mengekspresikan kemarahan itu yang salah. Mungkin. Saya tidak tahu kamu negornya bagaimana, tante. Mestinya om yang lebih beradil di dalam ruangan, atau tante ngerti nggak? Mestinya. Nah, saya tidak tahu nada kamu menyampaikan. Tapi kemarahan kamu ini bukan kemarahan yang salah. Ini kemarahan kudus. Kemarahan karena melihat ketidakadilan. Cuman ekspresimu. Nah, usiamu 28 tahun, masih terbilang muda. Lalu kamu bisa punya pergumulan seperti ini salah tidak ya? Ini berarti kamu ada di track yang benar, yang ada dalam proses penyempurnaan. Kalau kamu merasa bahwa tindakan kamu kasar waktu itu, ketemu tante, kau bisa minta maaf. Tapi kalau tidak, kamu diam saja. Ya, dunia ini penuh ketidakadilan. Percuma kita marah dengan ekspresi yang salah. Nah, ada kemarahan kudus, kemarahan yang tidak kudus. Kemarahan kudus itu kemarahan karena ketidakadilan. Ya, kasih itu tidak bisa melihat ketidakadilan. Tetapi kita harus mengekspresikannya dengan baik, dengan santun. Roh Kudus yang menuntun kita, kapan kita harus marah, kapan kita tidak perlu marah. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 71 tahun, seorang janda cerai mati, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Sudah 1 tahun saya mengikuti doa pagi dan mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Saya sangat bersyukur telah menemukan kebenaran yang mempersiapkan saya untuk pulang ke langit baru, bumi baru. Sebelumnya saya adalah seorang Katolik. Suami saya telah meninggal 4 tahun yang lalu dan sekarang saya hidup sendiri.
Anak saya seorang laki-laki sudah menikah dengan wanita beragama lain, dan mereka telah dikaruniai 2 anak. Kami tinggal di kota yang sama di Jawa Timur, daerah Banyuwangi, tetapi tidak tinggal satu rumah. Saya memohon didoakan untuk beberapa hal. Telinga kiri saya sudah tidak bisa mendengar sama sekali, sementara yang kanan masih bisa mendengar sedikit. Mohon doakan agar saya bisa mendengar dengan jelas, sehingga saya dapat fokus mengikuti pujian dan penyembahan di doa pagi. Saya juga mohon didoakan untuk kesehatan lambung dan tekanan darah tinggi saya. Lutut saya juga sering sakit, sehingga sulit bagi saya untuk berjalan jauh. Saat ini saya dijemput jika hendak pergi ke gereja, karena sudah tidak kuat berjalan sendiri. Saya berjemaat di salah satu gereja karismatik, karena mereka menyediakan jemputan. Saya juga melayani sebagai pendoa syafaat di sana, tapi terkadang merasa tidak percaya diri karena tidak bisa berdoa seperti orang lain. Saya ingin belajar bagaimana cara berdoa dengan lebih baik. Saya juga mohon didoakan untuk anak, menantu, dan 2 cucu saya agar mereka bisa mengenal kebenaran dan kasih Kristus. Saya sangat merindukan hal ini. Mohon doakan juga agar usaha anak saya dapat berkembang dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Terima kasih banyak Bapak Erastus, kiranya Bapak Elohim Yahweh memberkati pelayanan Bapak dan seluruh tim. Amin. Ya, ini Bu Linda namanya ya. Iya. Bapa di surga, tolonglah Ibu Linda, telinga kiri sudah tidak mendengar, telinga kanannya mendengar sedikit. Bapa Yahweh, kumohon jika mendapat kasih karunia-Mu, sembuhkan kekasih ini. Amin. Juga lambung dan tekanan darah tingginya. Amin. Bapa sembuhkan. Aku mohon kepada Bapa untuk ibu ini, jika kami mendapat kasih karunia-Mu. Ya. Tuhan tolong anak menantu dan 2 cucunya agar bisa mengenal kasih Kristus. Dan usaha anaknya agar diberkati, berkembang, mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi terutama mereka bisa mengenal Engkau. Amin. Kami bisa naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Bekasi, jemaat gereja kesukuan. Shalom Pak Eras, saya yang pernah bertanya tentang video viral mengenai seorang pendeta yang menolak menguburkan jenazah jika ada barang-barang dimasukkan ke dalam peti. Ketika membuka YouTube, saya tidak menyangka pertanyaan tersebut langsung dibahas di kanal Abam secepat itu. Terima kasih, Pak. Dari penjelasan Pak Eras, saya memetik beberapa hal penting. Salah satunya, orang yang dewasa secara rohani akan memahami bahwa roh orang yang meninggal sudah tidak ada di bumi, sehingga memasukkan barang-barang ke dalam peti mati tidak ada gunanya. Namun, kita tidak bisa memaksakan standar kedewasaan rohani kita kepada orang lain. Kalimat ini sangat menyejukkan dan jauh dari sikap menghakimi. Pak Eras juga memberikan solusi konkret. Biarkan saja barang-barang tersebut dimasukkan ke peti agar tidak menambah kesedihan keluarga. Setelah acara penguburan selesai, barulah kita bisa mengingatkan dengan bijak. Iya, kalau barang-barangnya masih ada, lalu ingat itu barang almarhum sering melukai. Iya. Dikubur saja. Secara psikologi, ya terus. Di sinode tempat saya beribadah, ada acara serupa yang disebut mangapuli, atau acara penghiburan dari gereja bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini memang lebih tepat dilakukan setelah suasana duka sedikit mereda. Saya sangat merasakan keteduhan dan kedewasaan Pak Eras dalam menanggapi masalah ini. Terima kasih telah membahas fenomena ini, saya sangat diberkati oleh pengajaran Bapak. Meskipun ada beberapa hal di mana kita mungkin berbeda pandangan, hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan kekaguman saya kepada Bapak. Semoga Pak Eras selalu sehat, panjang umur, penuh berkat, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Ini orang hebat nih. Iya. Orang hebat, walaupun ada perbedaan, mungkin soal monoteisme atau soal bahasa roh, tapi dia tidak mengurangi hormat. Iya. Pak, saya tidak mau sebut nama Bapak, tapi saya ingin sebut sebenarnya, Bapak luar biasa. Suatu hari kita pasti ketemu, Pak. Ya, senang ya kenal Bapak orang yang bijak. Oke. Iya. Amin. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, sudah menikah, tinggal di Surabaya, jemaat GSKI. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Ini RTC Sutos ya? Sutos ya. Rehoboth Church.
community sutos ya. Iya. Oke. Shalom Pak, saya ingin bertanya, mengapa nama Yeshua HaMashiach Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus Kristus Tuhan? Padahal nama ini tidak dikenal di kalangan bangsa Yahudi. Sementara itu nama Bapa Yahweh Elohim tetap disebut YHWH. Mengapa kita tidak menggunakan nama Yeshua HaMashiach dalam bahasa aslinya? Bukankah kita seharusnya mengucapkannya sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tuanya, seperti saya memanggil Pak Eras dengan benar? Ya, saya jawab dulu. Nama Yeshua itu nama yang dimiliki banyak orang. Bukan hanya Yesus. HaMashiach artinya ya, yang diurapi atau Mesias, memang khusus. Tapi namanya itu Yeshua sebenarnya. HaMashiach itu ditambahkan saja. Iya. Nama aslinya Yeshua. Itu nama yang dimiliki banyak orang. Menjadi Yesus dalam bahasa kita, Yesu dalam bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus akan punya nama baru nanti. Tapi Elohim Yahweh tidak akan punya nama baru. YHWH atau Yahweh ini nama yang abadi. Jadi saya lebih suka menggunakan nama Yahweh. Yeshua kita sebut boleh Yeshua. Tapi HaMashiach ini kan tambahan sebenarnya. Iya. Namanya hanya Yeshua saja, betul ya? Iya. Di Alkitab tidak ada Yeshua HaMashiach. Nggak ada. Yang ada Yeshua aja. Iya. Yeshua boleh kita sebut Yeshua. Tapi ini tidak masalah. Tapi kalau nama YHWH itu tidak bisa diganti. Ya. Itu kira-kira jawaban saya. Iya. Jadi Yesus bisa Yesu, bisa Jesus. Orang Batak tuh Jesus. Yesus. Iya. Orang Barat juga Jesus. Nggak apa-apa. Iya. Asal jangan jadi onong, latte, oblong, jauh. Iya. Kalau Yesus jadi Yesus, Jesus masih nyangkut. Ya. Sekali-kali kita juga sebut Yeshua juga nggak apa-apa. Yesus akan punya nama baru dalam kitab Wahyu dikatakan. Berarti nama Yeshua bukan nama abadi. Oke? Iya. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 61 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik ya Pak ya. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erastus. Sejak masa COVID, saya sering menonton khotbah Bapak di YouTube. Sekarang saya rajin mengikuti Abam dan doa pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya mengenal konsep monoteisme dari Pak Erastus. Sebelumnya saya bingung saat belajar tentang Allah Tritunggal. Namun setelah mendengar penjelasan Pak Erastus tentang Bapa Elohim Yahweh, saya lebih memahami bahwa ada Bapa dan Anak Tuhan Yesus, di mana Bapa lebih tinggi dari Anak dan Roh Kudus adalah roh dari Bapa. Amin. Apakah ini benar Pak? Mohon maaf Itu jika saya benar salah sekali. Jadi tidak bisa dianalogikan manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tidak bisa analogi. Tubuh, jiwa, roh kita bukan 3 pribadi tapi 1. Maka dikatakan dalam Yohanes kan ada 3 saksi. Ya. Ya, ada saksi, ada roh, ada tubuh, ada jiwa, ya. Ada air gitu ya. Itu menunjuk pada tubuh, jiwa dan roh. 1. Saksi di bumi 3, di surga 3. 3 itu kesatuan di dalam tubuh kita menjadi 1 pribadi. Allah Bapa punya firman, itu ucapannya, dan Roh Kudus itu rohnya. Itu 1. Tidak boleh dianalogikan dengan tubuh, jiwa dan roh. Salah. Karena jiwa kita bukan 1 pribadi yang lepas, itu inheren menyatu dengan kita. Banyak orang salah. Tapi kalau tidak tahu ya kelihatannya benar, salah itu. Iya. Ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Oke, terus baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Baptiskan mereka dalam nama onoma tunggal. Tapi yang disebut itu 3. Kita tidak boleh menjadikan itu dasar dari Trinitas. Harus tahu dulu apa itu baptisan. Baptisan itu adalah lambang kematian atau lambang pembaharuan hidup baru. Dibaptis dalam nama Bapa, Bapa yang menjadi sumber berkat, Yesus Kristus yang menjadi sarana berkat, dan Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan itu. 1. Maka onoma, bukan 3 pribadi. Kalau pribadi ya pribadi Bapa dan Anak. Roh Kudus itu adalah milik Roh Bapa yang hadir di tengah-tengah dunia mewakili Bapa. Iya. Maka itu asa. Jadi hati-hati saudara dengan penjelasan orang yang kelihatannya berhikmat, tapi itu salah.
Kedua, saya sangat mengagumi Pak Erastus sebagai teladan dalam mengikuti Tuhan dengan orientasi yang hanya kepadanya. Melalui ABAM, saya kagum karena Bapak selalu siap membantu siapa saja, baik anggota GSKI maupun tidak, melalui nasihat dan bantuan bagi mereka yang menghadapi masalah. Saya melihat bahwa Pak Erastus tidak mencintai uang seperti kebanyakan pendeta. Sejak mendengar khotbah Bapak, saya jadi percaya bahwa ketika keuangan mepet, lebih baik memberi kepada orang tua dulu, tanpa khawatir tentang perpuluhan atau kekurangan dana untuk gereja. Bagus. Saya heran dan kagum dengan pemikiran Pak Erastus, karena banyak pendeta lain yang mengatakan bahwa perpuluhan adalah kewajiban yang harus disiapkan terlebih dahulu. Orang tua kita pun pekerjaan Tuhan. Iya. Namun kenyataannya banyak anak pendeta yang berebut uang gereja yang seharusnya bukan untuk mereka. Iya, makanya anak-anak saya tidak boleh mencampuri urusan uang gereja, kecuali ikut mengelola, tapi tidak berhak mengambil keputusan. Oke, Ya. terus. Hal ini sangat menyedihkan, Pak. Semoga Pak Erastus, keluarga, dan tim ABAM selalu sehat. Tuhan memberkati pelayanan Pak Erastus dan tim. Ibu ini NN ya, umur 61 tahun, tapi ucapannya menyejukkan kita. Terima kasih, Bu. Saya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Saya salut pada Ibu. Oke, Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om, saya ingin bertanya. Setelah kita meninggal, kita tidak langsung masuk surga, melainkan berada di tempat penampungan sementara. Pertanyaannya, berapa lama kita akan berada di tempat penampungan tersebut? Terima kasih Om. Sampai kebangkitan. Jadi itu kan masih pakai roh. Yang kata 2 Korintus 5 ayat 1, 2, 3, 4. Kita kedapatan telanjang. Jadi roh itu belum punya tubuh kebangkitan. Nanti setelah Yesus datang, mengakhiri sejarah dunia, baru roh kita diberi tubuh kebangkitan. Lalu kerajaan surga itu fisik, disediakan Yesus. Jadi mereka sekarang belum ada di surga. Dalam arti surga real, mereka ada di yang disebut intermediate state. Penampungan sementara. Masih roh soalnya. Tapi kalau sudah punya tubuh, nanti ada dunia baru yang fisik. Iya. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Apa yang ada di bumi ini ada di sana. Justru orang yang mengerti ini merindukan pulang ke surga. Nanti. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Timur, jemaat gereja kesukuan. Ya. Shalom Pak Eras dan tim ABAM yang diberkati Tuhan. Saat saya menulis pesan ini, hati saya merasa galau. Saya sangat bersyukur memiliki Bapak rohani seperti Pak Eras yang tidak hanya membimbing saya menuju kebenaran, tetapi juga memberikan teladan tentang kehidupan Kristen yang sejati. Namun, saya merasa tertinggal dan kesulitan mengikuti jejak Pak Eras. Saya sering mengalami jatuh bangun dalam semangat, kadang merasa bersemangat, tapi sering juga merasa down. Saya belum memiliki kestabilan rohani, apalagi di kota saya tidak ada komunitas yang sejalan. Meskipun ada banyak teman di gereja, mereka lebih suka bersenang-senang daripada fokus kepada Tuhan. Ya, orang benar tuh jatuh 7 kali sehari akan bangkit lagi. Jadi ups and down yang kamu alami itu hal wajar. Tapi tetap bertekun mencari Tuhan. Karena kejatuhanmu, kelemahanmu pun jadi pelajaran rohani untuk kamu. Ya, tetap tekun ikut Tuhan. Beritahu kepada Tuhan kalau kamu down, kamu lemah, apa adanya kamu ceritakan. Oke. Ya. Beberapa teman di gereja akhir-akhir ini mengajak saya ke gereja, tetapi bukan untuk ibadah. Mereka mengajak bermain pingpong atau bersantai. Meskipun saya awalnya mau ikut, lama-kelamaan saya merasa tidak ada damai sejahtera dalam aktivitas itu. Seharusnya gereja menjadi tempat untuk membangun iman, bukan hanya tempat untuk bersenang-senang, meskipun itu tidak dilakukan di ruangan ibadah utama. Menurut Pak Eras, apakah perasaan saya ini salah? Haruskah saya menolak ajakan teman-teman tersebut? Selain itu, aktivitas ini juga menyita waktu saya, yang seharusnya bisa saya gunakan untuk mendengarkan ABAM dan khotbah. Bagaimana cara saya menolak ajakan mereka dengan halus? Terima kasih atas jawaban Pak Eras. Tuhan memberkati Pak Eras dan tim ABAM. Sebenarnya pingpong ya, bukan santai gimana. Itu olahraga. Dan kalau kita olahraga itu bagian dari menyehatkan tubuh dan tubuh kita bait Allah. Jadi tidak salah kalau pingpong di gereja. Di ruangan lain tentunya ya, bukan di ruangan gereja. Nggak masalah sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah
apakah mereka itu betul-betul orang Kristen yang rohani? Rohani saja kagak, tapi main pingpong itu masalahnya. Yang kedua, apakah berlama-lama sampai menyita waktu? Kalau itu menyita waktu dan kamu memang tidak punya kepentingan berolahraga melalui pingpong, kamu sudah olahraga pagi hari jalan misalnya, ya enggak usah. Bagaimana cara menolaknya? Dengan halus, ya kau berkata, saya tidak bisa, saya punya urusan. Udah cukup. Urusannya apa? Enggak perlu tahu urusannya apa sih? Ada, saya tidak bisa. Tegas. Jangan munafik. Jangan, aduh saya mesti jemput mama lah, apalah. Bohong. Saya punya urusan. Itu titik. Ya, itu saja. Kamu bagus loh. Ya, punya kepikiran ini. Ya, bagus kamu, puji Tuhan. Dan berkati kamu, sayang. Masih usia 9 tahun. Ya. Tuhan berkati. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 61 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Yogyakarta, jemaat Protestan. Shalom Pak Erastus dan tim yang saya hormati. Setiap hari saya mengikuti doa pagi dan mendengarkan khotbah-khotbah dari GSKI. Ini membantu saya untuk lebih memahami ajaran dan kehendak Bapa. Namun, saya sering menghadapi pertanyaan dari keluarga atau teman mengenai tuduhan yang salah tentang ajaran GSKI, dan saya merasa bingung menjelaskannya. Salah satu topik yang sulit saya terangkan adalah mengenai kesetaraan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tahu bahwa mereka setara, tetapi saat Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, dia berada di bawah Bapa. Ada beberapa ayat yang mendukung pernyataan ini, namun menjelaskannya masih terasa sulit. Apakah ada pemahaman Alkitab atau khotbah yang bisa saya bagikan kepada mereka? Saya ingin menunjukkan bahwa ajaran monoteisme itu benar dengan bukti dari Alkitab. Mohon bantuannya, terima kasih banyak Pak Erastus dan tim Abam. Allah, Bapa, dan Yesus tidak setara. Ada 16 alasan paling tidak yang menunjukkan ketidaksetaraan itu. Sementara tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan kesetaraan. Itu dipaksakan, misalnya ayat yang mengatakan aku dan Bapak satu. Satu itu belum tentu setara. Aku dan anak saya satu itu bukan berarti setara. Pak Alvin dengan saya itu satu dalam proyek pelayanan ini. Itu berarti Pak Alvin lebih besar dari saya pimpinannya. Coba ada nggak satu ayat saja yang menunjukkan Yesus itu setara dengan Bapa? Bahkan sekalipun firman itu adalah Allah, kalau firman atau logos itu maksudnya Allah sendiri loh. Kalau itu dikatakan pribadi lain, seandainya, itu pun tidak ada kata kesetaraan di situ. Jadi yang ada Yesus tidak setara dengan Bapa, dan Roh Kudus itu rohnya Bapa. Nah ini mesti dijelaskan lebih lanjut. Bagi kekasih ini nanti bisa dikirim Mbak ya. Soal kesetaraan ada nggak ya? Ya, tolong dikirim ya, biar ibu ini bisa mengerti ya. Monoteisme itu benar sekali, udah tepat sekali, Alkitabiah sekali. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan Allah kita itu 3, tidak pernah ada. Itu asumsi, itu pengaruh filsafat Yunani. Allah kita itu esa. Allah itu satu dan Tuhan itu satu, Yesus Kristus. Artinya yang dipercayai untuk memerintah. Bapa dan Yesus itu satu dalam pemerintahan dari Bapa yang memberi kuasa lebih besar. Nah orang-orang Trinitarian sering berkata, Yesus memang ya tidak lebih besar waktu jadi manusia. Sudah bangkit pun dia berkata Allahku, Bapakku. Lalu dia jadi imam besar nanti di kerajaan surga. Imam besar loh, yang melayani rumah Allah. Yesus itu jadi imam besar yang melayani rumah Allah nanti di kekekalan. Bagaimana setara dengan Allah? Benar-benar itu keliru ya. Yang benar tidak setara. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 45 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Surabaya, jemaat gereja online. Ya, online kita ya. Oke, terus. Shalom Pak Eras, gembalaku. Sudah 2 tahun saya mengikuti pengajaran dan ibadah GSKI secara online. Pak Eras, saya pernah jatuh dalam dosa dan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Muslim. Tidak lama setelah menikah, saya merasa bersalah kepada Tuhan dan kehilangan damai sejahtera di hati. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa saya, dan memohon ampun. Saya menggunakan setiap kesempatan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan.
serta berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama dalam mendidik anak-anak saya. Saya mendidik kedua anak saya dengan nilai-nilai Kristen dan membawa mereka ke sekolah minggu meskipun sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka sudah remaja, terlibat dalam pelayanan, dan memiliki iman kepada Kristus. Hubungan keluarga kami baik-baik saja. Namun pada bulan April yang lalu, suami saya menemukan surat baptisan anak-anak kami dan sangat marah, hingga akhirnya meninggalkan rumah dan tidak kembali hingga hari ini. Sejak saat itu, semua masalah keluarga menjadi tanggung jawab saya, termasuk hutang-hutang suami. Suami saya baru 1 tahun mengambil KPR rumah dengan cicilan yang cukup besar. Dia meninggalkan hutang KPR tanpa harta berharga karena semua aset seperti mobil, rumah, dan motor sudah dijual. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan dan berharap pada pertolongannya. Sekarang saya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar cicilan KPR meskipun masih kekurangan setiap bulannya. Saya berniat menjual dan mengoper kredit rumah, tapi hingga kini belum laku. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, semoga Bapak selalu diberkati dengan umur panjang dan kesehatan. Oke, yang pertama, jangan harap suamimu kembali. Yang kedua, tim saya akan menghubungi Anda. Harus dilindungi wanita ini. Ini tinggal di mana ya? Di Surabaya, Pak. Surabaya. Nanti pasti saya punya orang di Surabaya yang bisa melindungi dia, membantu dia, ya. Tolong dihubungi ya. Tolong dihubungi. Dan ditindaklanjuti apa yang bisa kita bantu. Ya. Harus dibantu wanita ini. Rasanya tangan kita masih kuat untuk ikut mengangkat bebannya. Oke? Saya tidak bisa memberi nasihat apa-apa, cuman jangan harap dia kembali. Menurut saya memang dia sudah ancang-ancang mau keluar rumah. Itu hanya alasan saja. Sebelumnya memang dia sudah tidak betah tinggal di rumah itu. Kalau dia betah, dia lihat surat baptisan, dia marah. Tetapi dia tidak akan tinggalkan rumah. Memang dasarnya dia mau tinggalkan rumah, hanya cari alasan yang tepat. Coba lihat, sekarang dia hidup dengan siapa? Coba lihat. Ya? Pria seperti ini, pria yang tidak tanggung jawab. Baru ambil KPR, tinggalkan istri. Sudah berapa lama ninggalinnya ini? Nggak dijelaskan. Oke? Kamu tidak hanya saya konseling, tapi kamu akan saya bantu lewat orang-orang saya di Surabaya. Oke, dan berkati. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 14 tahun, seorang pelajar, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Halo Opa Eras, saya ingin bertanya. Maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya terdengar tidak dewasa atau seperti orang yang tidak percaya. Saya punya pemikiran bahwa kita, mau tidak mau, harus mengikuti Allah karena Dia yang menciptakan tatanan dan juga kita. Ya, oke. Sementara saya bilang, iya. Mau tidak mau, memang harus begitu. Terus? Ya. Memang ada kehendak bebas, tapi kalau melenceng, kita dihukum Tuhan. Iya, ada kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita pakai untuk menuruti kehendak Allah. Ya. Saat saya diskusi dengan ayah, beliau bilang pemikiran saya bisa seperti setan yang ingin menciptakan tatanan dan dunianya sendiri. Oh enggak, Tuhan punya tatanan. Kalau kamu taat diberkati, tidak taat dikutuk. Punya potensi untuk ikut Tuhan, juga untuk tidak ikut Tuhan. Nah sekarang kita pilih yang mana? Allah tidak menentukan, kita yang menentukan. Oke. Ya. Saya jawab, tapi kita kan tidak bisa. Kalau begitu nanti kita masuk neraka. Mau tidak mau kita harus mengikuti tatanan Tuhan dan merelakan hati. Iya, mesti begitu. Terus? Ayah saya lalu berkata, sebenarnya ada kemungkinan setan bisa menciptakan tatanannya sendiri, dan manusia yang mengikutinya bisa memisahkan diri dari Tuhan dan alam semestanya. Setan tidak punya tatanan. Setan memang mau membuat tatanan sendiri. Karenanya dia tidak tunduk kepada tatanan Allah, maka dibuang. Tapi setan tidak bisa membuat tatanan sendiri, lalu bisa mengenakannya kepada semua orang. Orang bisa ikut iblis, tapi juga bisa ikut Tuhan. Tapi tatanan hanya Allah yang membuat. Oke. Saya jadi sedikit kaget. Apakah ini berarti manusia bisa menjadi pribadi yang unik? Tapi kemudian saya berhenti memikirkan hal itu karena saya merasa berpikir terus tentang Tuhan tidak mengubah fakta bahwa kita tetap ada di bawah tatanannya. Tatanan Tuhan itu kalau kita menuruti kehendak Tuhan.
Doa, mendengar firman, tidak nakal, tidak jahat, itu kita diberkati. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita jahat, kita dihukum. Itu tatanannya. Setan pun tunduk pada tatanan ini. Dan ternyata iblis atau setan memilih tidak tunduk, maka dibuang dia. Oke. Menurut Opa bagaimana? Sudah saya jelaskan ya. Terus. Maaf kalau pertanyaannya panjang. Terima kasih sudah menyediakan banyak hal baik di GSKI, walau kadang tidak dihargai oleh anak-anak Eternitins yang sering mengabaikan upaya Opa dan mentor. Ini anggota Eternitins ya. Sehat selalu Opa, supaya lebih banyak orang yang pantas daripada saya yang masih bingung ini bisa diselamatkan. Saya belum bisa salam langit baru bumi baru Opa. Kamu belum bisa salam. Salam aja sayang. Salam langit baru bumi baru. Aduh. Namanya Dasten. Iya. Pria usia 14 tahun. Nanti sekali-kali ketemu Opa ya. Kamu cari namanya anak ini biar salaman nama saya ya. Dan foto. Dasten. Kamu keren. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati di episode yang akan datang. Haleluya.